Informasi terbaru dari pihak PT Pos Indonesia secara resmi untuk pencairan bantuan sosial PKH dan juga BPNT. Catat tanggal-tanggal penting berikut ini, karena di tanggal ini akan ada pencairan bantuan sosial untuk data salur yang baru. Nah, kira-kira yang dimaksud data salur baru di sini, apakah untuk bantuan PKH tahap 2 ataupun BPNT untuk tahap yang kedua periode Maret-April? Nah, di sini akan kita bahas secara tuntas karena sudah ada informasinya secara resmi, secara valid dari pihak PT Pos Indonesia. Untuk informasi secara lengkap, pastikan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan di skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Hai, kembali lagi di channel Info Digital. Di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi terbaru, valid dan akurat di program bantuan pemerintah, sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini. Dan jangan lupa juga ya teman-teman untuk follow akun Instagram admin yang ini dia, Heru AG Estian, karena kita juga akan mengupdate informasi-informasi penting di akun Instagram admin. Nah, oke sobat, seperti biasa ya teman-teman, absen terlebih dahulu yuk dalam kolom komentar. Teman-teman itu dari daerah mana saja kah? Lalu sudah cair ataupun belum untuk bantuan sosial teman-teman? Ketikkan nama teman-teman dan mari kita saling sharing dalam kolom komentar ya. Oke, lanjut di sini kita akan menginformasikan untuk kabar yang terbaru yang baru banget kita dapatkan nih teman-teman. Dari ini keterangannya adalah PT Pos Indonesia. Jadi di sini ada informasi untuk tanggal-tanggal pencairan bagi teman-teman yang sudah masuk data bayar ataupun yang akan masuk di dalam data bayar terbaru nih teman-teman. Lalu juga di sini sudah ada informasi untuk proses penyaluran ya untuk bantuan PKH maupun BPNT yang cair melalui PT Pos Indonesia. Oke, langsung saja kita akan masuk ke dalam poin-poin pentingnya ya di sini teman-teman. Nah, ini dia. PT Pos Indonesia atau Kantor Pos kembali memberikan informasi dan memastikan bansos akan disalurkan paling lambat H-1 Lebaran. Lalu, Kantor Pos juga akan mempercepat kinerja demi merekam data KPM secara akurat dan meningkatkan efisiensi dalam penyaluran bansos entah itu PKH dan juga BPNT dengan menggunakan teknologi Artificial Intelligence atau AI. Nah, dalam keterangan yang diterima Ayo Bogor, PT Pos Indonesia mendapatkan penambahan lagi sekitar menjadi total 3,2 juta KPM dengan sisa pencairan berlangsung di tahap kedua. Nah, maksud dari tahap kedua di sini sepertinya adalah untuk gelombang susulan ataupun data susulan di gelombang kedua. Lalu, hingga hari ini penyaluran bansos PKH dan BPNT dari PT Pos Indonesia tahap pertama dan tahap kedua untuk gelombang kedua ya maksudnya sudah mencapai hingga hari ini 80%. Nah, informasi ini baru saja kita dapatkan di hari Senin 17 April 2023 ya teman-teman. Itu sudah ada 80% per hari Senin kemarin. Nah, meski begitu mereka masih memiliki waktu beberapa hari lagi untuk menyelesaikan penyaluran kepada 3,2 juta KPM tersebut. Nah, di sini ada keterangan dari pihak Direktur PT Pos Indonesia teman-teman. Seperti berikut ini. Kalau yang 3,2 juta KPM insya Allah H-1 kita targetkan 100%. Namun ada kabar bahwa Kementerian Sosial akan menambah lagi sehingga menjadi total 4,5 juta KPM untuk data setelah 3,2 juta KPM ini. Jadi kita terima lagi kemungkinan tidak akan selesai H-1 Lebaran karena kita akan salurkan lagi di H+3 Lebaran untuk menyelesaikan total 4,5 juta KPM. Hal ini untuk mengantisipasi mudik libur nasional karena jika dipaksakan tetap dilakukan, penyaluran tidak akan efektif. Kata Bapak Direktur Utama PT Pos Indonesia, Bapak Faisal Erjumadi, dikutip dari suara.com ya teman-teman. Nah, jadi di sini sudah sangat jelas sekali ya teman-teman untuk tanggal-tanggalnya terlebih dahulu kita akan kutip yaitu H-1 teman-teman. Jadi kisaran tanggal 20 April ataupun nanti H-1 Lebaran
Lebaran ya, karena Lebarannya pun kita masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat ya teman-teman, tanggalnya berapa. Tetapi nanti kisaran tanggal 20 itu masih tetap akan disalurkan, karena di sini nanti PT Pos Indonesia tetap mengoptimalkan penyaluran hingga H-1 Hari Raya Idul Fitri untuk yang data bayar yang lama. Nah, ini jika data bayar lama adalah data yang memang sudah masuk untuk di tahap pertama untuk bantuan PKH maupun BPNT. Nah, di mana data ini tergolong data di gelombang pertama dan gelombang kedua ya teman-teman, yang di tahap 1. Ingat, gelombang bukan tahap. Karena kemarin diinformasikan ada gelombang yang kedua ataupun gelombang data susulan yang masuk untuk data bayarnya. Dan itu nanti ditargetkan sampai dengan H-1 untuk data bayar yang lama ataupun PKH tahap 1 periode Januari sampai dengan Maret, ataupun juga BPNT tahap 1 itu nanti akan selesai 100% pada H-1 Hari Raya Idul Fitri. Dan nantinya setelah itu pada H+3 nanti akan disalurkan kembali untuk bantuan yang cair melalui PT Pos Indonesia di data bayar yang baru yang akan diserahkan oleh Kementerian Sosial teman-teman. Nah, data bayar baru ini apakah ini untuk yang bantuan PKH tahap kedua ataupun BPNT tahap kedua? Nah, jika kita melihat di sini dari base data yang ada dari Kementerian Sosial yang akan cair nantinya setelah Lebaran H+3, ada beberapa kategori nih teman-teman. Yang pertama adalah kategori KPM yang masuk data susulan lagi dikarenakan tidak memiliki KKS untuk pencairan di tahap pertama, entah bantuan PKH maupun BPNT. Lalu untuk golongan yang kedua adalah KPM yang tidak segera mengambil uangnya dalam KKS yang akhirnya untuk pencairannya dialihkan ke PT Pos Indonesia, dan di sini masuk untuk data bayar PT Pos Indonesia. Ataupun juga untuk golongan yang ketiga nih, yaitu untuk KPM yang KKS-nya ataupun kartu merah putihnya itu rusak ataupun terjadi kendala teman-teman, dan tidak bisa digunakan sehingga tidak bisa melakukan transaksi. Dan yang terakhir golongan keempat adalah KPM data baru untuk tahap pertama. Nah, jadi apabila ada KPM penerima baru untuk bantuan sosial entah PKH maupun BPNT, ini juga nanti bisa dimasukkan untuk data susulan yang cair melalui PT Pos Indonesia yang dicairkan mulai dari H+3 Lebaran. Nah, jadi jika kita melihat dari skema datanya adalah golong-golongan tersebut teman-teman. Jadi masih masuk untuk data susulan PKH di tahap 1 maupun BPNT di tahap 1, dan bukan untuk PKH di tahap 2 maupun BPNT di tahap 2 teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui untuk di 6NG pusat ataupun di kabupaten dan provinsi ini masih dalam tahap proses validasi teman-teman. Untuk proses verifikasi ini tidak membutuhkan waktu yang singkat, tetapi di sini memerlukan memang harus ada pengecekan secara detail by name, by address, bahkan nanti juga akan ada mensinkronisasikan dengan usul sanggah yang ada di aplikasi Cek Bansos. Lalu juga nanti akan dilakukan juga proses pengecekan rekening, barulah nanti akan ada SP2D-nya untuk pencairan bantuan PKH tahap 2 maupun BPNT tahap 2. Dan jika kita melihat di sini untuk BPNT yang sudah muncul di 6NG data bayar periode Maret April, yang ini dia teman-teman di 6NG ya, yang sudah muncul di Bank BRI, BNI dan juga Bank Mandiri. Ini cairnya melalui 3 bank tersebut dan tentu saja tidak cair melalui PT Pos Indonesia. Karena untuk BPNT yang cair melalui PT Pos Indonesia itu langsung 3 bulan biasanya teman-teman. Yang periode kemarin adalah Januari, Februari dan Maret. Seperti PKH ya teman-teman, jatuhnya di 3 bulan sekali, Januari, Februari, Maret di tahap pertamanya. Nah, oke sobat, itu tadi informasi dari saya. Pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini untuk terus mendapatkan informasi terbaru di pencairan bantuan sosial. Oke, saya akhiri dalam kesempatan video kali ini dan pastikan kita berjumpa lagi dalam kesempatan video selanjutnya.